Assalamualaikum Bray, apa kabarnya? Ketemu lagi di channel Kang Hilman ID. Oke Bray, di video kali ini saya tidak akan menayangkan sebuah tayangan kereta api yang melintas, tapi ingin memberitahu bahwa yang sudah banyak beredar di kota Bandung ya. Jadi Jawa Barat mempunyai ikon baru, yaitu berupa masjid yang sangat megah sekali, yang sangat besar. Jadi saya akan memberitahukan bagaimana cara pergi ke sana, wisata religi ke ikon barunya kota Bandung, yaitu Masjid Raya Al-Jabar, khususnya keberangkatan dari stasiun Purwakarta. Kenapa keberangkatan dari stasiun Purwakarta? Karena kalau di area Bandung, area Garut itu pasti sudah tahu semua ya bagaimana cara pergi ke Masjid Raya Al-Jabar. Nah, sebetulnya ini bukan keberangkatan dari area Purwakarta saja ya, mungkin dari area-area sebelum Purwakarta seperti Cikampek, Karawang, dan Bekasi ya. Jadi intinya kalau untuk keberangkatan dari Bekasi, Karawang, Cikampek itu tetap patokannya ada di Purwakarta, karena kereta yang akan saya jelaskan ini moda transportasinya kereta apa saja patokannya ada di stasiun Purwakarta. Nah, sebelum kita melakukan niat untuk pergi ke wisata religi ke Masjid Raya Al-Jabar, kita harus putuskan dulu. Jadi alternatif yang kita gunakan itu ketika berwisata ke Masjid Raya Al-Jabar, apakah ingin dari pagi sampai sore atau dari siang sampai malam. Jadi ada dua alternatif ya, dan juga ada dua tata cara menggunakan transportasi kereta api. Nah, jika sudah diputuskan, nah, untuk pemilihan yang pertama, misalkan kita ingin berwisata religi ke Masjid Al-Jabar itu dari pagi sampai sore. Nah, sekarang kita mulai ke pemilihan kereta api ya, dari stasiun Purwakarta khususnya. Nah, di stasiun Purwakarta ada kereta api lokal Garut Cibatuan dengan nomor KA 448 yang berangkat dari stasiun Purwakarta jam 4 lebih 10 menit dan sampai di stasiun Cimekar jam 7 lewat 15 menit. Masih pagi pastinya ya Bray. Nah, jadi kita ingin mengunjungi Masjid Raya Al-Jabar itu harus berhenti di stasiun Cimekar. Itu kurang lebih 3 stasiun dari stasiun Bandung. Setelah stasiun Bandung itu ada stasiun Cikudapateuh, ada Kiara Condong, ada Gede Bage, kemudian Cimekar ya. Nah, jadi yang pertama transportasinya kereta lokal 448 jam 4 lebih 10 itu sudah berangkat dari stasiun Purwakarta subuh-subuh ya, dengan harga tiket murah hanya 8.000 saja. Nah, itu alternatif kereta yang pertama. Kemudian kalau misalkan teman-teman semua ingin menggunakan kereta api yang lebih enak, bisa menggunakan moda transportasi kereta api Harina. Kereta api Harina itu kereta api keberangkatan dari Surabaya, tujuan akhirnya stasiun Bandung. Nah, berhenti di stasiun Purwakarta itu hampir berdekatan dengan Garut Cibatuan nomor K448 yang tadi berangkat jam 4.10. Tapi untuk Harina itu berangkat dari stasiun Purwakarta itu jam 3 lewat 45 menit subuh ya. Sampai di stasiun Bandung itu jam 5 lebih 11 menit. Otomatis teman-teman semua harus melakukan transit terlebih dahulu di stasiun Bandung, melanjutkan perjalanan menggunakan Garut Cibatuan lagi yang 448 ya, yang dari Purwakarta jam 4 lebih 10. Ini memang agak rumit ya kalau misalkan kita transit menggunakan Harina dari Purwakarta. Tapi biasanya teman-teman semua ingin kereta yang nyaman juga dengan harga tiket khusus sebesar sekitar 25.000 untuk premium dan 35.000 untuk eksekutif ya. Itu untuk kereta api Harinanya saja, hanya sampai Bandung, tidak sampai Cimekar. Untuk sampai Cimekarnya tetap kita harus menunggu kereta api Garut Cibatuan 448 yang berangkat dari stasiun Bandung itu jam 6.43 dan sampai di Cimekar jam 7.15 tadi ya, sama dari Purwakarta sampai Cimekar 7.15 sampai di Cimekarnya. Nah, seperti itu ya, sudah dijelaskan. Nah, untuk Harina, untuk supaya mendapatkan tiket khususnya dengan harga yang murah, 25.000 untuk premium dan 35.000 untuk eksekutif, itu pembelian tiketnya harus 2 jam sebelum keberangkatan, entah itu melalui aplikasi KAI Akses ataupun GoShow di stasiun.
tetap harus 2 jam sebelum keberangkatan. Jangan jauh-jauh hari. Kalau misalkan memesanan tiket untuk kereta Harina jauh-jauh hari, tiketnya dengan harga normal, kalau tidak salah berapa ya harganya, 200 ribuan, 300 ribuan lah, seperti itu Bray. Nah itu alternatif keberangkatan dari stasiun Purwakarta untuk berwisata religi dari pagi sampai sore untuk wilayah Purwakarta, Cikampek, dan Bekasi. Intinya mah patokannya di Purwakarta. Entah itu kalau misalkan teman-teman dari Bekasi menggunakan KA Walahar dulu, yang penting patokan di Purwakartanya jam 3 subuh harus sudah standby, seperti itu ya. Mau menggunakan Garut Cibatuan kah atau kereta api Harina, seperti itu. Dan untuk pulangnya kita ada 2 alternatif juga sama ya. Untuk pulangnya dari Masjid Raya Al Jabar itu tetap kita patokannya di stasiun Cimekar. Ada kereta api Garut Cibatuan dengan nomor KA 441. Berangkat dari stasiun Cimekarnya jam 13.27 atau jam setengah 2 siang ya. Sampai di stasiun Purwakartanya ini langsung, tidak transit. Jam 17.15 atau jam 5 lebih 15 menit dengan harga tiket 8.000 saja. Dan untuk alternatif kedua, ketika selesai wisata religi dari Masjid Raya Al Jabar, kita bisa menggunakan kereta api lokal Bandung Raya dengan nomor 465 ya. Keberangkatan dari Cimekar itu jam 15 lebih 20 atau jam setengah 4 sore ya dari Cimekar, kemudian sampai di Bandungnya jam 15.54 atau jam 4 kurang 6 menit dengan harga tiket 5.000 saja. Kemudian transit lagi bisa menggunakan kereta api Ciremai yang premium dan eksekutif ya. Sebetulnya bukan premium ya, Ciremai itu ekonomi tapi mirip-mirip premium. Keberangkatan dari stasiun Bandungnya jam 16:50 menit. Sampai di stasiun Purwakartanya jam 18:25 atau jam setengah 7 malam ya. Ini dengan harga tiket Ciremai itu sama seperti Harina. Tarif khususnya harga 25.000 untuk premium dan 35.000 untuk eksekutif. Dengan syarat dibelinya 2 jam sebelum keberangkatan, seperti itu. Itu untuk kereta enaknya ya. Tapi itu alangkah baiknya kita menggunakan Ciremai saja ya, berhenti di Purwakarta kemudian lanjut menggunakan Walahar. Apalagi untuk teman-teman semua yang dari area Cirebon itu bisa menggunakan Ciremai langsung ke Cirebon ya, tapi tarifnya pasti berbeda. Itu untuk pembelian tiket kereta api atau melaksanakan wisata religi ke Masjid Raya Al Jabar dari pagi sampai sore. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah sekarang alternatif yang kedua, jika teman-teman semuanya atau rekan keluarga semuanya yang ingin melakukan wisata religi ke Masjid Raya Al Jabar dari siang sampai malam. Nah ini ya, kalau dari siang sampai malam itu pasti teman-teman semua melihat indahnya lampu-lampu yang bersinar di area Masjid Al Jabar, itu pasti ya. Jadi teman-teman semua bisa melaksanakan sholat asar, maghrib, isya di Masjid Al Jabar. Nah moda transportasi kereta api dari stasiun Purwakarta bisa menggunakan kereta api Ciremai dengan nomor KA 149. Berangkat dari stasiun Purwakarta itu jam 13:33 menit atau jam setengah 2 ya. Sampai di Bandung, karena ini kereta api Ciremai itu relasinya Semarang sampai Bandung, berhenti di Purwakarta juga jam 13.33. Sampai di Bandungnya jam 15:02 menit atau jam 3:02 menit ya. Di stasiun BD dengan tiket yang sudah diberitahu tadi, 25 untuk premium dan 35 untuk eksekutif. Nah tapi ini catatannya, transit di stasiun Bandung itu hanya 4 menit, yaitu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan KA 468 lokal Bandung Raya ya pastinya. Dari Bandung itu jam 15:06 menit berangkatnya, sampai di Cimekarnya jam 15:33 menit. Jadi ketika turun dari kereta api Ciremai jam 15:02, kemudian harus segera berlari-lari Bray di stasiun Bandungnya. Jangan jalan santai tapi harus cepat-cepat lari. Biasanya KA Ciremai itu masuk di jalur 4 stasiun Bandung. Kemudian nanti kita naik kereta api lagi Bandung Raya di jalur 1 biasanya ya. KA 468 itu jam
15 lewat 6 menit. Hanya jeda waktu berapa menit ya? 2, 3, 4, 5, 6. 4 menit saja, Bray. Saya pernah melakukan hal ini dan alhamdulillahnya keburu. Tidak usah barcode, tapi lebih alangkah baiknya barcode kembali di loket di tempat petugasnya. Tapi kemarin saya kebetulan bertemu dengan kondektornya langsung memperlihatkan bahwa saya mempunyai tiket 468, jadi langsung masuk. Ya, dengan harga tiket 5.000 saja. Ini jeda waktunya hanya 4 menit, hati-hati saja. Tapi ini saya tidak merekomendasikan sebetulnya ya, Bray. Masih ada kereta dengan nomor KA 470 lokal Bandung Raya, berangkatnya jam 4 sore atau jam 16.00 sampai di Cimekarnya jam 16.29. Harganya sama, Bray. Tergantung, terserah untuk Bray semua mau pilih yang mana untuk melanjutkan perjalanan menggunakan Ciremai. Nah, kemudian sebetulnya ada lagi kereta api yaitu KA Serayu 302 yang berangkat dari Purwakarta itu jam 11 lewat 20 sampai di Kiara Condong ya. Berhentinya di Kiara Condong jam 13 lewat 32 menit. Kemudian transit dari Kiara Condong menggunakan lokal Baraya 464 jam 13.55. Ini waktu tunggunya hanya 20 menitan ya, sebentar. Kemudian lanjut sampai Cimekarnya jam 14 lewat 7 menit. Nanggung ya, dari Kiara Condong ke Cimekar itu hanya selang 1 stasiun saja. Jadi terserah untuk teman-teman semua mau menggunakan moda transportasi mana ya untuk yang dari siang sampai malam itu. Karena dari stasiun Purwakarta bisa menggunakan KA Ciremai dan Serayu saja, tidak ada KA lokal yang langsung ke Cimekar. Tapi saya jujur lebih enak yang siang ke malam menggunakan KA Ciremai tadi dengan transit di stasiun Bandung melanjutkan kereta api lokal Baraya. Nah, seperti itu. Nah, untuk pulangnya, bagaimana untuk pulangnya? Untuk yang melakukan wisata religi ke Masjid Al-Jabar dari siang sampai malam, otomatis itu untuk tiket pulangnya kereta api malam juga. Kita bisa memesan tiket lokal Bandung Raya dengan nomor KA 477 yang mempunyai relasi Cicalengka Purwakarta, tapi berhenti di stasiun Cimekar jam 21 lewat 9 menit atau jam 9 lewat 9 menit malam hari ya berangkatnya. Sampai di stasiun Purwakartanya jam 00 lewat 35 menit atau jam setengah 1 malam dengan harga tiket 7.000 saja. Ini alternatif untuk pulangnya menggunakan KA lokal, bisa langsung ke Purwakarta. Nah, ada lagi jika kita ingin menggunakan transportasi kereta api lokal Baraya 473 ya, 473. Kemudian berangkat dari stasiun Cimekarnya jam 19 lewat 6 menit atau jam 7 lewat 6 menit sampai di Bandung. Berhentinya di Bandung jam 19.40. Itu kalau kita ingin melanjutkan menggunakan kereta api Harina yang lebih enak, lebih nyaman, bisa tidur ya sampai Purwakarta dengan nomor KA Harinanya 124. Berangkat dari Bandung jam 20 lewat 25 menit sampai di Purwakartanya jam 10 malam pas atau jam 22.00 dengan harga tiket 25.000 sampai 35.000 untuk eksekutif. Nah, ini Harina lebih nyaman ya kalau misalkan teman-teman semua bisa mengefisienkan waktu, karena ini agak-agak lebih terburu-buru ya, jam 20.25 kita harus sudah ada di stasiun Bandung. Kalau misalkan kita mau santai menggunakan lokal Baraya saja dengan nomor KA 477 jam 9 malam itu ya, jadi puas-puasin saja di Masjid Raya Al-Jabarnya ya, bisa melaksanakan sholat maghrib dan isya dulu. Seperti itu, Bray, sepertinya moda transportasi kereta api yang saya jelaskan ya. Jadi untuk pemilihannya sangat banyak sekali, tinggal diulang lagi video dari sayanya, tinggal dicatat, nanti saya tuliskan rekapnya ya di sini ya. Nah, untuk perjalanannya dari stasiun Cimekar sampai ke Masjid Raya Al-Jabar itu kurang lebih kalau saya perkirakan itu 3 kiloan ya, Bray. Sama seperti halnya kita jalan-jalan ke alun-alun Bandung dari stasiun Bandung menuju alun-alun Bandung itu kan biasanya jalan kaki. Nah, seperti itu jauhnya. Jadi jauh tidak terasa gitu, Bray. Jadi caranya kita setelah turun dari kereta api, kemudian dari stasiun Cimekar kita mengarah ke arah masjidnya sudah terlihat. Nanti di situ ada pos PJL atau pintu kereta api. Nah, di samping pos PJL itu di seberang jalannya ada
plang atau plang perumahan Panyilekan namanya, Bray. Kita masuk saja menyusuri gang itu, nanti di sana pun banyak ada swadaya masyarakat yang membantu untuk nyebrang rel kereta apinya, Bray, di sana. Nanti kalau misalkan tidak tahu bisa tanya di warga situ. Dan jalan itu pun kalau kata bahasa Sundanya mah mapai rel ya, menyusuri rel di lewat gapura atau plang perumahan Panyilekannya, Bray. Nah, sebetulnya kalau misalkan stasiun Cimekar barunya sudah selesai, itu lebih mudah lagi, Bray. Jadi tidak usah nyebrang rel lagi. Setelah turun dari kereta tinggal jalan saja ke samping dan sampai di Masjid Al-Jabarnya. Karena sekarang masih dalam proses pembangunan stasiun Cimekarnya ya. Nah, jadi sambil menunggu ya situ aja lewat perumahan Panyilekan, jalan terus. Nanti juga banyak warga yang menuju ke arah sana, dan nanti juga sudah terlihat di sana Masjid Al-Jabar, area Al-Jabar. Banyak yang berjualan dan bisa menikmati wisata religi teman-teman semua di Masjid Raya Al-Jabar. Seperti itu. Nah, sekian ya video yang cukup singkat walaupun agak lama ya, untuk alternatif teman-teman semua untuk menggunakan moda transportasi kereta api menuju wisata religi Masjid Raya Al-Jabar yang sedang viral itu. Untuk teman-teman semuanya yang ingin menggunakan kereta api dari Purwakarta dari arah Karawang atau Jakarta, bisa menggunakan atau cek kembali kereta api Walaharnya atau KRL-nya. Yang pasti patokan untuk pagi sampai sore keberangkatan di Purwakarta itu jam 3 subuh itu harus sudah standby di Purwakarta. Terserah mau menggunakan kereta api yang mana yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk keberangkatan yang siang juga sama, minimal jam 11 yang sudah sampai di stasiun Purwakarta. Terserah mau menggunakan Serayu kah atau menggunakan Ciremai. Seperti itu, Bray. Terima kasih, semoga membantu video ini. Assalamualaikum. Selamat berwisata religi di Masjid Raya Al-Jabar. Dadah.